Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya adalah Huru Anisha Al-Arifin. Jadi, di video kali ini aku bakal menjelaskan ke kalian semua tentang jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Akan tetapi, sebelum aku lanjutin video ini, lebih baik kalian like, comment, and subscribe ya. Dan kalian harus lihat video ini sampai habis. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian hukum jual beli dalam Islam? Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Islam yakni mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya loh. Sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini berarti sejatinya segala macam bentuk jual beli yang dilarang karena mengandung kemadaratan. Berikut beberapa bentuk jual beli yang dihalalkan dalam Islam. Yang pertama, jual beli barter atau tukar menukar barang dengan uang. Contoh, ada seorang penjual yang menjual beberapa macam baju untuk ukuran anak, dan kemudian datanglah seorang pembeli yang ingin membeli sepasang baju untuk anaknya. Kemudian ia memberikan uang kepada penjual dan sebaliknya, penjual memberikan barang yang dibeli oleh si pembeli. Selanjutnya, ada jual beli dengan harga pokok. Jual beli dengan harga pokok, contohnya produsen menjual barang dagangannya dengan harga pokok, tidak kurang dari harga pokok ataupun tidak lebih dari harga pokok. Selanjutnya, ada jual beli tidak mengandung riba. Contohnya, ada seorang penjual ia ingin menjual sepasang sepatu dengan harga 500.000. Kemudian datanglah seorang pembeli. Ia ingin membeli sepasang sepatu. Akan tetapi, ketika si pembeli hendak bayar, ternyata uangnya kurang dari harga sepatu yang ia hendak beli. Lalu ia hendak mengutang kepada si penjual agar bisa membeli sepasang sepatu tersebut. Ketika si penjual mendengar permintaan si pembeli agar bisa berhutang kepadanya, diizinkanlah si pembeli berhutang kepadanya. Dan si penjual memberikan waktu agar si pembeli bisa membayar hutangnya sampai esok hari tiba. Setelah esok hari tiba, si pembeli tetap tidak mampu untuk membayar hutangnya. Mendengar hal itu, si penjual memberikan waktu hingga si pembeli mampu membayarnya. Dan si penjual tidak melipat gandakan harga sang sepatu tersebut. Nah, begitu teman-teman, jual beli yang halal dalam Islam. Kemudian akan aku lanjutkan jual beli apa saja jual beli yang haram di dalam Islam. Jual beli yang diharamkan di dalam Islam: menjual minuman beralkohol, hasil dari pencurian, menjual daging babi, dan uang hasil judi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di Mekah saat penakluk kota Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai? Mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, minyak kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh jual beli lemak bangkai, itu haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut. Kemudian mereka memakan hasil penjualan. Hadis riwayat Bukhari.
dan Muslim. Lalu selanjutnya ada uang hasil pencurian atau uang hasil pencurangan timbangan karena merugikan konsumen dan menguntungkan produsennya. Dalil Surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 1 sampai ayat 6. Berikut beberapa bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, jual beli terlarang karena objeknya merupakan barang terlarang juga seperti khamar, bangkai, babi, dan berhala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, di Mekah saat penaklukan kota Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulullah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai? Mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyak bumi, dan dijadikan minyak untuk penerangan, Nabi SAW bersabda, tidak boleh, jual beli lemak bangkai itu haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkan lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut. Kemudian mereka memakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jual beli dengan riba yakni seperti ba'i al-inah, yakni seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli. Kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuannya dari transaksi adalah untuk mengakal-akali supaya mendapat keuntungan dalam transaksi utang piutang. Yang ketiga, jual beli tradlis, yang mana tradlis dapat diartikan tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Tradlis diklasifikasikan menjadi empat bagian, yakni tadlis dalam kualitas, di mana penjual menutupi kualitas yang sebenarnya. Yang kedua, tadlis dalam kualitas atau gishi, yang dimana penjual menutupi kualitas produk yang sebenarnya. Yang ketiga, tadlis dalam harga atau gaben. Biasanya terjadi saat suatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau sebaliknya, yakni lebih murah atau rendah, dengan memanfaatkan ketidaktahuan lawan baik dari penjual maupun pembeli. Yang keempat, tadlis dalam waktu, semisal seorang penjual berkata bahwa ia akan mengirimkan barangnya besok, padahal ia menyadari bahwa ia tak mampu menyelesaikan barang tersebut esok hari. Yang keempat, jual beli dengan maisir atau judi, seperti jual beli, kupon, togel, di mana uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan, dan bukan diperoleh dari bekerja. Yang kelima, jual beli yang berkaitan dengan hukum syar'i, seperti jual beli saat azan dikumandangkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, yakni, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegerakanlah dirimu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, jual beli dengan kejahatan, sebagaimana Ibnul Qayyim berkata, telah jelas dari dalil-dalil syara bahwa maksud dari akad jual beli akan menentukan sah atau rusaknya akad tersebut. Maka
persenjataan yang dijual seseorang akan bernilai haram atau batil manakala diketahui maksud pembelian tersebut adalah untuk membunuh seorang muslim, karena hal tersebut berarti telah membuat terwujudnya dosa dan permusuhan. Selanjutnya, talaki rukban atau samsaran, di mana menghadang penjual sebelum mereka sempat ke tempat jual beli seperti pasar demi menutupi harga pasar dan dapat membeli dengan harga yang lebih murah. Demikian dari saya jual beli yang haram dan halal yang ada di dalam Islam. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.